Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahril Hifdi dengan NIM H1D023047, mahasiswa Informatika Angkatan 23 Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat sebagai tugas atau ujian tengah semester UTS dari matkul pemrograman web 2 kelas C. Nah, jadi di sini saya mendapat tugas yaitu untuk membuat sistem laporan pengaduan warga dengan deskripsi warga dapat membuat pengaduan terkait lingkungan terhadap RT. Fitur utama yang harus ada dalam web ini yaitu form input laporan, kemudian untuk role admin, di sini ada dua role warga yang dapat memiliki fitur untuk melapor atau ini form input laporan, dan juga admin yang dapat melihat, merespon, dan menyelesaikan laporan yang sudah dikirimkan oleh warga. Di sini admin dapat mengubah status laporan yang sudah dikirimkan, yang awalnya dikirim, kemudian diproses, dan terakhir selesai. Oke, langsung saja kita coba program yang sudah dibuat. Kita masuk ke localhost 8080. Ini 8080 karena saya sudah mengubah port default dari sumnya atau sum MPP-nya. Kemudian saya menyimpan di tugas C3 master C3. Defaultnya itu hanya localhost saja, tidak perlu ada 8080. Tapi karena saya portnya udah saya ubah, maka ini kalau misalkan localhost begini doang tidak akan jalan. Nah, oke, baik. Di sini kita sebagai warga atau sebagai admin itu harus login terlebih dahulu. Misal namanya Syahrial, password Syahrial. Nah, jika kita belum pernah meregistrasi, maka akan muncul notif seperti ini, username atau password salah. Namun karena saya sudah membuat usernya, kita bisa masukkan user yang sudah ada saja di sini, warga 123 dengan username warga 123. Kemudian bisa login dan ya seperti ini. Kemudian warga itu bisa mengirim laporan dengan klik buat laporan baru judul, misal laporan 1, isi laporannya. Nah, setelah itu setelah disubmit maka akan beralih ke halaman baru dan akan ada tulisan laporan berhasil dikirim, dan ini adalah daftar laporan yang sudah warga kirimkan seperti ini. Kemudian untuk admin kita logout dulu. Itu tidak ada untuk role admin itu tidak ada fitur untuk buat laporan, tapi admin itu bisa melihat semua laporan yang sudah dilaporkan oleh warga. Nah, ini tadi prosesnya, laporan yang sudah dikirimkan, misalnya yang ini ya, laporan 1, statusnya masih dikirim, kemudian kita bisa action prosesnya, misal diproses, update status, ini akan berubah, selesaikan. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi selesai. Kemudian jika kita logout lagi, kemudian akan dicek di akun warga. Nah, maka laporan yang ini statusnya berubah menjadi selesai. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya. Di sini saya menggunakan kode Igniter 3. Nah, di kode Igniter 3 pertama itu kita harus mengkonfigurasi dari file config ini. Saya yang mengkonfigurasi file database saja. Di sini saya menggunakan database MySQL dengan databasenya tugas C3. Kemudian untuk config-nya saya mengarahkan base URL-nya ke folder saya di sini, htdocs. Kemudian karena ini berbasis MVC dan sehingga file yang kita buat itu harus terstruktur dan
CI3 sudah membuat strukturnya, di mana kita di sini ada model, view, dan controller. Di mana model itu di sini kita itu mengelola data agar terhubung ke database. Di sini kita bisa select semua data yang ada di database, kemudian ditampilkan ke website ataupun sebaliknya, dimana kita data yang dibuat dari website itu dimasukkan ke dalam database. Ini untuk database user, registrasi user dan login user, dan ini untuk laporannya. Di sini ada insert laporan buat warga melapor, kemudian get all laporan agar admin bisa melihat semua laporan, update status untuk admin mengubah statusnya, get laporan by ID itu agar untuk admin bisa memilih laporan secara spesifik. Tadi kan laporannya ada banyak, ketika dipilih proses itu akan masuk berdasarkan ID yang sudah diklik, dan get laporan by user itu dimana ketika yang tadi user itu bisa melihat semua laporan yang sudah dia laporkan. Itu untuk modelsnya. Kemudian ada model view di sini berfungsi untuk menampilkan halaman, untuk membuat tampilan antar mukanya. Seperti di sini menggunakan HTML dan PHP untuk memproses datanya. Di sini untuk admin laporan, dashboard, form, login, dan proses. Dan kemudian controller. Controller ini berfungsi untuk mengatur jalannya sebuah website. Jadi misalkan ketika sudah login, maka untuk out itu ketika user pertama kali membuka base URL-nya. Nah, kemudian akan diarahkan ke index itu yang akan pertama kali kebuka, dan kemudian dari index akan diarahkan ke view login. Maka kita ketika membuka website akan melihat tampilan yang ini, tampilan login. Nah, kemudian ketika kita mengklik tombol login, maka akan terjadi logika seperti ini. Jika loginnya itu gagal, maka tetap akan ditampilkan halaman login. Tapi jika loginnya berhasil, else, maka akan masuk sesuai dengan role-nya. Jika role-nya itu admin, dia akan masuk ke dashboard, ke sini. Admin ataupun warga itu akan masuk ke dashboard, gitu. Kemudian jika kita logout, maka akan redirect ke out, di mana out ini akan ke index, dan index itu akan menampilkan view login kembali. Begitu. Nah, kemudian di sini dashboard, untuk di controller dashboard kita akan masuk sesuai role-nya. Jadi dashboard ini akan mengirimkan datanya kemudian dikirim ke view dashboard view, yang akan sedikit merubah beda tampilan, beda data yang ditampilkan dashboard view. Nah, di sini misalkan jika role-nya warga, maka akan muncul fitur buat laporan baru. Tapi jika role admin, itu lihat semua laporan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.